Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sosan Rifda dengan NIM 2401125012052. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek akhir analisis dari waktu dengan judul pemodelan seasonal breakdown dan Sarima untuk peramalan jumlah penumpang Bandara Udara Juanda. Baik, sebelum masuk ke praktikum R-nya, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Analisis deret waktu atau time series merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan urutan waktu tertentu. Metode ini bertujuan untuk memahami pola data yang terjadi pada masa lalu sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada periode mendatang. Jumlah penumpang transportasi udara merupakan salah satu bentuk data deret waktu yang memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Data tersebut seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim liburan, hari raya, kondisi ekonomi, serta kebijakan transportasi, sehingga menyebabkan adanya pola musiman dan fluktuasi tertentu. Pada Bandar Udara Juanda, jumlah penumpang mengalami perubahan yang cenderung berulang setiap periode tertentu. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengidentifikasi pola tren dan pola musiman agar proses peramalan dapat dilakukan dengan lebih baik. Pada penelitian ini, digunakan metode seasonal breakdown untuk mengidentifikasi komponen penyusunan data serta metode Sarima untuk membentuk model peramalan jumlah penumpang pada periode berikutnya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data jumlah penumpang bandar udara Juanda periode Januari 2019 hingga Desember 2025. Dengan frekuensi bulanan, data yang digunakan merupakan data sekunder dan proses pengolahan dilakukan menggunakan software RStudio. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama itu ada seasonal breakdown. Metode ini digunakan untuk memisahkan data ke dalam beberapa komponen yaitu trend, seasonal, dan residual sehingga pola dapat terlihat lebih jelas. Yang kedua itu ada Sarima atau Seasonal Autoregressive Integrate Moving Average. Metode Sarima digunakan untuk melakukan peramalan pada data memiliki pola musiman sehingga mampu menangkap pola tren dan seasonal secara bersamaan. Nah, di tahapan analisis ini, penelitian ini dimulai dari import data ke dalam RStudio, membentuk data time series, analisis statistik deskriptif, visualisasi data, identifikasi pola menggunakan ACF dan PACF, seasonal breakdown, STL decomposition, differencing, pembentukan model Sarima, diagnostik residual, forecasting, dan yang terakhir itu ada evaluasi akurasi model. Tahapan tersebut dilakukan secara berurutan agar diperoleh model yang sesuai dengan karakteristik data. Baik, di sini kita langsung masuk ke RStudio-nya. Baik, yang tahap pertama ini ada kita memanggil library, yaitu ada library DataXL, library forecast, dan library TSA. Yang kedua ini kita membaca kita melihat data kita sendiri. Kita melihat data. Jadi ada data kita ini, data awalnya itu ada 2019 sampai 2026. Lalu kita membuat time series. Nah, bisa kita lihat di time series ini tuh ya bisa kita lihat di time series itu tuh penumpang Juanda ini terlihat data mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Selain itu juga terdapat pola naik turun yang berulang setiap tahunnya sehingga adanya pola musiman atau yang bisa kita sebut itu seasonal pattern. Pada periode ini terlihat ada jumlah penurunan penumpang yang cukup tajam. Namun setelah periode tersebut, data kembali mengalami peningkatan secara bertahap. Ini menunjukkan data memiliki komponen tren dan seasonal yang cukup kuat sehingga sesuai yang dianalisis menggunakan metode seasonal breakdown dan Sarima. Baik, yang kelima ini ada identifikasi pola musiman yang dimana itu ada pola plot ACF dan PACF. Ya, bisa kita lihat di plot ACF-nya ini adanya spike signifikan pada beberapa leg tertentu, khususnya pada leg musiman. Ini menunjukkan data memiliki autokorelasi dan pola musiman tahunan.
Spike ini muncul pada leg ke-12 yang menunjukkan data bulanan memiliki pola yang berulang setiap 12 periode atau setiap 1 tahun. Nah, data ini memenuhi karakteristik untuk dimodelkan menggunakan Sarimah. Nah, ya setelah dari plot ACF ini, kita ke plot PACF penumpang Juanda. Ya, dari hasil PACF ini terlihat ada beberapa leg signifikan pada awal leg yang memperlihatkan adanya komponen autoregresif atau AR. Jadi dari hasil plot ACF dan PACF ini, itu digunakan sebagai dasar dalam menggunakan model Sarima yang digunakan untuk penelitian, yaitu Sarima 1111112. Baik, yang selanjutnya ini ada classical decomposition yang dimana itu ada model multiplikatif. Baik, kita menggunakan model decomposition multiplikatif. Nah, di sini di classical decomposition ini kita akan melihat model multiplikatif, model aditif, dan komponen-komponen decomposition-nya ini itu ada komponen trend. Jadi di komponen trendnya ini itu menunjukkan perubahan jumlah penumpang dalam jangka panjang pada beberapa periode, terlihat penurunan yang cukup signifikan, kemudian kembali meningkat secara bertahap. Dan setelah di komponen tren ini itu juga ada komponen seasonal, yang dimana komponen seasonalnya ini itu menunjukkan pola musiman yang berulang setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh musim terhadap jumlah penumpang bandar udara Juanda. Setelah komponen seasonal itu ada komponen residual. Nah, di komponen residualnya ini tuh menunjukkan fluktuasi acak yang tidak dapat dijelaskan oleh tren maupun seasonal. Model multiplikatif ini lebih sesuai karena variasi musiman berubah mengikuti level data. Kalau untuk model aditif tadi itu, variasi itu musiman dianggap konstan dari waktu ke waktu. Hasil plot adiktif ini juga terlihat adanya data berubah menjadi level trend sehingga model aditif ini kurang sesuai dibandingkan model multiplikatif. Baik, selanjutnya ini ada STL model. Model STL decomposition. Yang kita bisa lihat di komponen trend ini menunjukkan perubahan data secara bertahap. Komponen seasonal juga menunjukkan pola musiman yang stabil dan residual ini cenderung acak. Hal ini menunjukkan bahwa metode STD mampu memisahkan komponen data dengan cukup baik. Baik, setelah STL decomposition ini ada differencing, yang dimana differencing itu saya memakai yang pertama itu differencing non-musiman. Baik, dari hasil differencing non-musimannya ini memperlihatkan adanya tren pada data mulai berkurang sehingga data menjadi lebih stabil dibandingkan data awal. Dan juga itu setelah differencing non-musiman ini, saya melakukan seasonal differencing. Ini dilakukan untuk menghilangkan pola musiman tahunan. Hasil plot juga memperlihatkan adanya pola seasonal mulai berkurang dan data menjadi lebih stasioner.
Dan yang selanjutnya itu ada model Sarima. Ya, di model Sarima ini diperoleh parameter AR pertama itu minus 0,0473, MA1-nya itu ada 0,4530, dan yang satu itu ada 0,4542, dan SMA1 itu ada minus 0,9817. Model Sarima ini mampu menangkap pola musiman dan tren pada data dan jumlah penumpang bandar udara Juanda. Selanjutnya, setelah pembentukan model Sarima itu ada diagnostik residual. Baik, di diagnostik residualnya ini kita dapat melihat hasil tes dari Legion Box, yaitu menghasilkan p-value-nya ini 0,2109, yang dimana ini karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka residualnya ini bersifat white noise, sehingga model Sarima sudah cukup baik digunakan untuk forecasting. Selanjutnya kita akan melakukan forecast tahun 2026. Di sini forecast penumpang Juanda tahun 2026-nya ini hasil dari forecasting diperoleh terdapat sejumlah penumpang bandar udara Juanda pada tahun 2026 ini masih mengalami fluktuasi dengan pola musiman yang cukup jelas. Jumlah penumpang tertinggi itu ada di bulan April. Ya, jumlah penumpang tertinggi itu ada di bulan April, yaitu 438.185 penumpang. Sedangkan jumlah terendahnya yang diperkirakan itu terjadi di bulan Maret sebesar 322.827 penumpang. Yang terakhir ini kita melakukan evaluasi model. Setelah kita melakukan evaluasi model ini, itu kita memperoleh nilai RMSE-nya ini 77.124, dan nilai MAE-nya ini 47581, dan nilai MAPE-nya ini ada 36,4956. Jadi yang dapat kita peroleh nilai MAPE-nya ini sebesar 36,49%, yang memperlihatkan model forecasting ini berada pada kategori cukup baik, karena nilai MAPE masih berada di bawah 50%. Selain itu juga nilai ACF satunya ini 0,00469-nya ini itu memperlihatkan residual model itu bersifat acak, sehingga model Sarima sudah mampu menangkap pola data dengan cukup baik. Dan di sini saya mempunyai kesimpulan dari hasil penelitian saya ini. Berdasarkan hasil menggunakan seasonal breakdown dan Sarima terhadap data jumlah penumpang bandar udara Juanda periode Januari 2019 sampai Desember 2025, dapat disimpulkan data memiliki pola tren dan pola musiman atau seasonal pattern yang cukup jelas. Pola musiman terlihat dan adanya fluktuasi yang dimana jumlah penumpangnya ini berulang setiap tahun itu, sehingga data sudah sesuai dianalisis menggunakan metode seasonal breakdown dan Sarima. Hasil dekomposisinya ini juga menunjukkan model multiplikatif itu lebih sesuai dibandingkan model editif karena variasi musiman berubah mengikuti level data. Hasil STL decomposition juga menunjukkan data dapat dipisahkan menjadi komponen tren, seasonal, dan residual dengan cukup baik sehingga pola data lebih mudah dianalisis. Identifikasi plot ACF dan PACF-nya ini juga menunjukkan pola musiman tahunan sehingga model Sarima dapat digunakan untuk forecasting. Model terbaik yang diperoleh dalam penelitian ini Sarima 11112.
Hasil uji diagnostiknya residual juga hasil uji diagnostik residual yang menggunakan L-Jung box test ini juga menunjukkan nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,2109 sehingga residual ini bersifat net white noise. Ini menunjukkan juga model Sarima yang digunakan sudah cukup baik dan layak digunakan untuk forecasting. Berdasarkan hasil forecasting juga, jumlah penumpang Bandar Udara Juanda tahun 2026 ini juga mengalami fluktuasi dengan pola musiman yang tetap muncul pada beberapa bulan tertentu. Hasil evaluasi akurasi model menunjukkan nilai MAPE sebesar 36,49% ini juga termasuk dalam kategori cukup baik, sehingga model forecasting ini mohon maaf, hasil MAPE sebesar 36,49% ini juga cukup baik untuk digunakan dalam peramalan jumlah penumpang Bandar Udara Juanda. Baik, sekian dari presentasi analisis saya yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.